Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 941-945. Ini kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai. Penguasa suci 100 penempaan tertegun dan segera menarik diri dari Zhao Feng. Sebagai pesilat dari salah satu dari 8 keluarga besar seperti keluarga Tai, dia memahaminya dengan sangat baik. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna adalah musuh bebuyutan dari para pesilat yang berspesialisasi pada pertempuran jarak dekat. Dia akhirnya mengerti mengapa Tai Hongnan mengundang Zhao Feng ke aula pangeran keempat dan ingin berbicara dengannya. Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna, garis keturunan tipe pertempuran yang bisa masuk dalam peringkat 10 besar kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Tubuh suci milik Cao Zhang bisa diimbangi oleh kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna sampai tingkatan tertentu. Bahkan jika Cao Zhang menggunakan teknik dan jurus level langitnya hingga maksimal, Zhao Feng hanya perlu menggunakan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dan pertahanan fisiknya untuk membuatnya kelelahan sampai mati. Itu artinya jika pertarungannya terus berlangsung untuk waktu yang lama, orang yang kalah adalah Cao Zhang. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki garis keturunan mata dewa misterius yang bahkan belum pernah digunakannya. Ilusi Ji Dengtian tidak berpengaruh pada Zhao Feng dan dia sebenarnya justru takut dengan teknik jiwa Zhao Feng. Ji Dengtian bahkan tidak berani melakukan apapun saat ini. Dari sini bisa terlihat bahwa teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa Zhao Feng pasti bisa mengancam seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Selain itu, Zhao Feng juga seorang penjinak hewan buas dan pasti memiliki banyak hewan peliharaan spiritual, termasuk kupu-kupu suci ulat sutra awan yang merupakan anggota dari 10.000 ras kuno. Saat memikirkan semua hal tersebut, Cao Zhang pun kehilangan keinginan untuk bertarung. Saat ini dia hanya bisa menggunakan 40% dari kekuatan maksimalnya. Mengapa junior ini begitu merepotkan? Ji Bai dan Ji Dengtian, anggota lain dari kelompoknya, sama sekali tidak berguna. Zhao Feng, berhenti. Cao Zhang memberi isyarat dengan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan pertempuran penuhnya, Cao Zhang tidak berani membunuh Zhao Feng setelah mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Keluarga Tai adalah keluarga terkuat di 8 keluarga besar. Jika dia membunuh pemegang kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna, dia mungkin menyebabkan perang antara keluarga Tai dan keluarga Cao. Selain itu, ini bukan kemenangan yang pasti terjadi bahkan jika dia ingin membunuh Zhao Feng. Tidak masalah apakah penguasa suci 100 penempaan menang atau kalah, hal tersebut tetap akan membuat Zhao Feng terkenal. Kita tidak tahu bahaya macam apa yang ada di depan kita. Mengapa kita tidak bekerja sama dan berbicara setelah bisa melewati warisan ini? Penguasa suci 100 penempaan merasa sedikit canggung dan harus menggunakan alasan ini untuk menghentikan pertarungannya. Kegunaan Zhao Feng sebanding dengan seorang penguasa suci dan dia jelas jauh lebih berguna daripada 2 anggota lainnya dalam kelompoknya. Ji Dengtian masih sangat terkejut dengan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dan undangan dari penguasa suci 100 penempaan. Dia tidak menyangka seorang pesilat junior di level raja tahap akhirnya bisa memaksa mereka ke dalam situasi seperti ini. Penjinak hewan buas Ji Bai bahkan terpaksa menggunakan struktur lapisan di dalam giok naga dan melarikan diri dan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya sendiri sama sekali tidak berguna melawan Zhao Feng. Zhao Feng bahkan bisa menyalin tekniknya dan menggunakannya untuk mempermalukannya. Penguasa suci dalam kelompoknya juga telah dipermalukan dan memutuskan untuk berhenti bertarung. Ji Dengtian bisa mengatakan bahwa jika pertarungan terus berlanjut, peluang penguasa suci 100 penempaan untuk menang tidak terlalu tinggi. Dia menyesali tindakannya, mungkin itu karena perjalanan pelatihan bela dirinya terlalu lancar sehingga dia bahkan tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh tetua agung keluarganya sendiri. Zhao Feng terhenti sejenak, dia merasa sangat puas selama pertarungan tadi, tetapi penguasa suci 100 penempaan tampaknya telah kehilangan keinginan untuk bertempur. Zhao Feng terdiam beberapa saat setelah memikirkan tentang 4 sosok yang masuk beberapa saat yang lalu. Aku ingin 70% dari warisan tersebut, kata Zhao Feng dengan nada tegas. Perkataannya membuat alis penguasa suci 100 penempaan berkerut dan mulutnya berkedut. Nafsu makan junior ini sangat besar. Kelompok penguasa suci 100 penempaan memiliki 2 orang lainnya, tetapi Zhao Feng yang seorang diri ini ingin 70% bagian. Kalau begitu aku akan mengambil 30%-nya, kata Cao Zhang dengan gigi terkatup lalu menatap ke arah Ji Dengtian.
Ji Dengtian langsung memberikan senyum pahit dan tak berdaya. Dia tahu apa maksud dari penguasa suci 100 penempaan, dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari warisan langit kekaisaran. Kalau begitu aku akan membuka jalan untuk kita, kata Zhao Feng. Dia menginginkan 70% karena penguasa suci 100 penempaan tidak banyak berguna baginya karena dia bisa mengambil semua warisannya sendirian. Dia hanya ingin bantuan untuk menghentikan keempat orang yang baru saja masuk. Ini akan menjadi kerugian besar jika Zhao Feng memaksa penguasa suci 100 penempaan ke situasi putus asa dan membuatnya bergabung dengan 4 orang baru saja masuk. Tentu saja, penguasa suci 100 penempaan terdiam sejenak. Bam, bam, monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti banjir bandang. Saat Zhao Feng dan penguasa suci 100 penempaan bertarung, monster-monster batu pasir datang dan menyerang mereka. Tetapi gelombang kejut dari pertarungan bisa langsung membunuh monster-monster batu pasir yang terlalu dekat. Sekarang setelah mereka berhenti bertarung, monster-monster tersebut sekali lagi menyerang. Zhao Feng berdiri di tengah jalan dan menghadap monster batu pasir. Kesadarannya menyentuh bola emas misterius di dalam dimensi mata kirinya. Mata kiri Zhao Feng langsung menjadi keemasan dan melepaskan gelombang kekuatan keinginan mata dewa dan kekuatan jiwa yang kuat. Ekspresi Ji Dengtian dan penguasa suci 100 penempaan pun langsung menjadi serius. Kekuatan keinginan jiwa yang kuat sekali. Wajah Ji Dengtian terlihat syok. Dia tidak tahu seberapa besar dimensi itu menekan Zhao Feng, jadi dia tidak bisa secara akurat memperkirakan seberapa kuat kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng. Mengapa dia memilih menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya untuk menyingkirkan monster batu pasir? Mungkinkah teknik itu sebenarnya lebih melawan aspek fisik? Penguasa suci 100 penempaan merasa bingung. Weng, lingkaran besar cahaya keemasan yang samar keluar dari mata kiri Zhao Feng dan sepertinya mengandung hukum kekuatan dunia. Lingkaran cahaya itu melewati bagian tengah jalanan dan melewati semua monster batu pasir hingga mencapai jarak yang tidak diketahui. Tidak ada yang terjadi bahkan setelah waktu yang lama. Serangannya baru saja melewati monster batu pasir. Mungkinkah itu serangan jiwa? Di saat penguasa suci 100 penempaan tidak benar-benar memahami tentang jiwa, hanya serangan jiwa yang bisa melewati benda fisik. Teknik kekuatan garis keturunan mata dewa apa itu? Mungkinkah yang dibicarakan oleh Ji Wuye? Bahkan dengan semua pengalaman dan pengetahuannya, Ji Dengtian tidak bisa melihat teknik kekuatan garis keturunan mata dewa seperti apa itu atau apa kegunaannya. Namun yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Semua monster batu pasir yang bersentuhan dengan lingkaran cahaya emas tersebut langsung menghilang. Sebuah jalanan yang kosong telah dibuat oleh Zhao Feng hanya dengan satu tatapan saja. Ada kabut kuning yang sangat redup di tengah jalan. Zhao Feng menutup mata kirinya dan memulihkan energi yang baru saja ia gunakan. Monster batu pasir ini adalah produk dari dunia kecil penguasa suci, jadi atom-atomnya hanya terdiri dari satu unsur saja dan dibentuk dengan agak kasar. Zhao Feng hanya perlu menganalisis struktur satu atomnya sebelum akhirnya dia bisa menghancurkan semuanya. Namun, ini pertama kalinya dia menghancurkan sesuatu yang begitu besar dan ia merasa lelah meskipun jumlah kekuatan keinginan mata dewanya sangat banyak. Namun, ia telah mencapai tujuannya. Yang pertama adalah menaklukkan warisan, mendapatkan sumber daya dan aura warisan naga agung. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang kedua adalah untuk menakut-nakuti penguasa suci 100 penempaan, Cao Zhang. Meskipun saat ini penguasa suci 100 penempaan untuk sementara waktu memutuskan bekerja sama dengannya, Zhao Feng masih tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Jadi, Zhao Feng membutuhkan sesuatu untuk menakutinya hingga ke titik di mana penguasa suci tersebut tidak mau menjadi musuhnya. Ayo kita pergi. Zhao Feng tersenyum. Ini adalah hak. Pikiran penguasa suci 100 penempaan menjadi kosong. Dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi bahkan dengan semua pengalaman dan pengetahuannya. Kekuatan seperti apa lingkaran cahaya keemasan redup tadi? Lingkaran cahaya itu langsung membuat monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya menghilang di udara. Matanya tidak bisa melihat seberapa jauh lingkaran cahaya emas itu melaju atau berapa banyak monster batu pasir yang telah menghilang. Jika ini hanya semacam kemampuan teknik dimensi ruang, penguasa suci 100 penempaan bisa menerimanya. Namun tadi dia tidak merasakan gangguan apapun di dimensi ruang di sekitarnya. Dia tiba-tiba punya sebuah pemikiran. Apa yang akan terjadi jika seberkas cahaya itu menyinari tubuhnya dalam pertarungan sebelumnya? Saat memikirkan hal tersebut, jiwanya mulai bergetar. Kejadian ini juga membuat Ji Dengtian bertindak seolah-olah telah disambar petir. Dia ingat apa yang dikatakan Ji Wuye,
teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik Zhao Feng dapat membuat benda-benda berbasis fisik dan jiwa benar-benar menghilang. Zhao Feng berjalan di depan dan kalajengking bergaris hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan aura ganas langsung memenuhi jalanan tersebut. Meskipun sebagian besar monster batu pasir telah hancur oleh teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya, jalanan tersebut sangat luas, sehingga monster batu pasir di tepiannya masih tetap ada. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak tahu apa itu ketakutan. Para monster itu hanya terus bermunculan dan menyerang orang luar. Jiang, di bawah kepemimpinan Raja Kalajengking, semua kalajengking berbisa menyerbu ke depan dan membuka jalan bagi Zhao Feng. Hewan buas ini dari dimensi kuno, seru Ji Dengtian. Jibai adalah penjinak hewan buas dalam kelompok penguasa suci 100 penempaan dan pada awalnya mereka telah merencanakan untuk menjinakkan hewan buas. Namun sangat sulit untuk melakukannya bahkan dengan bantuan penguasa suci 100 penempaan yang telah menekan para pemimpin hewan buas. Tambahan Jidengtian juga tidak cukup untuk menangani hewan buas lainnya, jadi rencana mereka untuk menjinakkan hewan buas pun gagal. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Zhao Feng dan Zhou Su akan mampu menjinakkan sekelompok hewan buas. Hewan buasnya pun bukan hewan buas biasa, melainkan hewan buas dengan kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Penguasa suci 100 penempaan melihat sosok punggung Zhao Feng dan tahu bahwa orang ini tidak boleh disinggung. Dengan begitu, para pesilat ahli dari keluarga Cao dan Ji mengikuti di belakang Zhao Feng dan memasuki kedalaman warisan. Mereka terbang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba-tiba merasa sepertinya jumlah monster batu pasir telah meningkat secara drastis. Dengan kata lain, teknik kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng yang misterius telah mencapai jarak sejauh ini sebelum akhirnya menghilang. Tanpa Zhao Feng mengatakan apapun, penguasa suci 100 penempaan pun maju dan membuka jalan bagi mereka. Dengan kekuatan gabungan kalajengking berbisa dan seorang penguasa suci, mereka segera melihat ujung dari warisan langit kekaisaran. Jalanan ini mungkin panjangnya hampir 100 km. Zhao Feng, ada monster batu pasir di level penguasa suci di depan sana. Ayo kita pergi. Ekspresi penguasa suci 100 penempaan terlihat serius. Ada monster batu pasir besar seukuran gunung kecil di depan mereka yang menghalangi jalan. Baiklah, Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan menjadi lebih tinggi. Dia melepaskan lapisan petir biru keemasan dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Boom! Pukulan kekuatan langit yang membara. Zhao Feng dan penguasa suci 100 penempaan menyerbu ke depan dan ada kilatan cahaya hitam, merah, dan emas. Serangan yang kuat pun menghancurkan segala hal di depan mereka. Dia memiliki kemampuan untuk meregenerasi. Bagian dari tubuh monster batu pasir telah dihancurkan oleh serangan mereka dan berubah menjadi pasir. Namun pasir yang jatuh tampaknya tertarik oleh sesuatu dan bergabung kembali ke tubuh monster batu pasir dan pulih kembali. Selama masih memiliki pasir, monster itu tidak akan pernah mati. Zhao Feng membuka mata kirinya dan memeriksa monster batu pasir itu. Mata kiri Zhao Feng melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia pun memperlihatkan ekspresi gembira. Struktur atom di monster batu pasir level penguasa suci tersebut tidak jauh berbeda dari yang lainnya. Weng, mata kiri Zhao Feng melepaskan kilatan emas yang cemerlang melewati area yang dia perkirakan merupakan jantung monster tersebut. Bagian yang dilewati oleh cahaya emas tersebut kemudian menghilang setelah beberapa saat dan memperlihatkan 3 mutiara kristal yang berkilauan. Zhao Feng mengayunkan tangan kirinya dan 3 kristal dewa di bawah standar tersebut pun terbang dan disimpan di dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Boom! Begitu kristal dewa di bawah standarnya telah diambil, seluruh monster batu pasir pun langsung berubah menjadi pasir dan tersebar di tanah. Kristal dewa di bawah standar. Seru Ji Dengtian. Kristal dewa di bawah standar adalah batu kristal prima yang legendaris bahkan di dalam zona benua. Kristal itu digunakan oleh para penguasa suci alam cahaya mistik untuk berlatih. Penguasa suci 100 penempaan juga sangat tertarik dengannya. Dia sendiri hanya memiliki beberapa kristal tersebut dan itu diperoleh melalui keadaan yang sangat berbahaya. Penguasa suci 100 penempaan hampir tidak bisa menahan godaan untuk segera menyerang Zhao Feng setelah melihatnya mendapatkan 3 buah kristal dengan begitu mudahnya. Zhao Feng, kau mendapatkan 70% dari warisan sementara aku mendapatkan 30%. Jadi apa maksudnya kau mengambil semua 3 kristal tersebut? Penguasa suci 100 penempaan langsung mempertanyakan tindakannya. Kita memang membagi warisan 70-30. Ini adalah upahku karena membunuh monster itu, ujar Zhao Feng sambil mencibir dengan dingin.
Dia tidak mengira monster batu pasir level penguasa suci ini akan memiliki 3 kristal dewa di bawah standar. Kemungkinan besar itu adalah hadiah yang tersembunyi. Sejauh ini Zhao Feng telah menghancurkan warisan dari 3 penguasa suci di tahap awal dan hanya menerima total 1 kristal dewa di bawah standar. Lagi pula, seorang penguasa suci membutuhkan kristal dewa di bawah standar untuk berlatih sehingga tidak ada penguasa suci yang keberatan jika memiliki terlalu banyak kristal tersebut. Dari yang terlihat saat Zhao Feng mendapatkan 3 kristal sekaligus, bisa terlihat bahwa warisan ini tidak sederhana. Kaua, penguasa suci 100 penempaan tidak bisa berkata-kata. Memang, ketiga kristal dewa di bawah standar ini hanyalah inti dari monster batu pasir dan bukan milik warisan yang sebenarnya. Keagresifan Zhao Feng membuat penguasa suci 100 penempaan merasa sepertinya Zhao Feng tidak takut pada apapun sekarang. Seharusnya ada lebih banyak lagi kristal dewa di bawah standar dalam warisan milik penguasa suci alam cahaya mistik di tahap akhir. Penguasa suci 100 penempaan hanya bisa berpikir seperti itu. Begitu monster batu pasir itu hancur, ketiganya pun melangkah maju. Ada ruang kosong besar di depan mereka. Tidak ada dekorasi dimanapun selain dari beberapa gambar emas di dinding di dekatnya. Begitu ketiganya muncul, gelombang aura warisan naga agung langsung memasuki giok naga di tubuh mereka, tetapi dengan cepat berhenti. Aura warisan naga agung ini, penguasa suci 100 penempaan merasa bingung. Jumlah warisan naga agungnya jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan dan bahkan tidak mencapai tingkatan warisan milik penguasa suci di tahap awal. Mungkinkah informasinya salah dan tempat ini bukan warisan milik penguasa suci di tahap akhir? Tetapi berdasarkan pada apa yang telah mereka temui di sepanjang jalan, kesulitan dari warisan ini jelas melebihi seorang penguasa suci di tahap awal. Tanpa teknik kekuatan garis keturunan mata Dewa Zhao Feng yang misterius, kelompok penguasa suci 100 penempaan akan merasa kesulitan untuk bisa sampai sejauh ini. Ji Dengtian melihat ke atas. Mereka semua langsung tertarik oleh 3 bola air dan cahaya yang mengambang di udara. Cahaya keemasan bersinar dan menerangi tempat itu. Selamat karena telah melewati tes ini. Namun karena tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pewarisku, sebagai gantinya aku akan memberikan 3 harta karun. Sebuah suara misterius bergema di seluruh ruangan, seolah-olah itu adalah kekuatan keinginan dari langit dan bumi itu sendiri. Ini adalah kekuatan keinginan. Wajah Ji Dengtian terlihat sangat terkejut. Ini hanyalah kekuatan keinginan dari dunia kecil yang tidak lengkap. Penguasa suci 100 penempaan pertama-tama merasa kaget, namun akhirnya menghela nafas lega. Kekuatan keinginan dari dunia kecil. Zhao Feng terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ketika dunia kecil menjadi cukup kuat dan stabil, penguasa suci akan menanamkan kekuatan keinginan mereka sendiri ke dalam dunia kecilnya dan mengubahnya menjadi semacam pengelola. Penguasa suci 100 penempaan hanya memberikan satu kalimat penjelasan, mungkin karena dia sendiri juga tidak terlalu tahu mengenai hal tersebut. Pengelola. Ketika Zhao Feng berpikir tentang seorang pengelola, dia teringat pada si kucing kecil di dunia kecil di dalam dunia dimensi ruang kabut. Kucing itu seperti seorang pengelola yang merawat lotus langit air hijau, akar lotus giok salju spiritual, lebah penyengat 5 racun dan berbagai hal lainnya. Dari yang terlihat saat ini, sisa dunia kecil ini masih mengikuti keinginan dari penguasa suci ketika ia masih hidup untuk memilih pewarisnya. Zhao Feng menyentuh bagian bawah dagunya. Dia bisa mengerti mengapa tidak banyak aura warisan naga agung di sini. Betul sekali, penguasa suci 100 penempaan terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Zhao Feng bisa mengerti begitu cepat karena ia hanya seorang pesilat alam dewa kekosongan di tahap akhir dan kemungkinan besar bahkan belum memiliki dunia kecilnya sendiri. Ketiganya berhenti sejenak. Jika ini adalah warisan biasa, mereka akan dapat memperoleh semua sumber daya yang ada di dalamnya selama mereka bisa lulus tesnya. Namun warisan ini berbeda. Ada sedikit kekuatan keinginan dunia kecil yang tersisa di sini yang mengikuti keinginan tuannya dan masih mengelola dimensi ini. Itu artinya mereka bertiga hanya bisa mendapatkan apapun yang ada di dalam 3 bola air dan cahaya tersebut. Jika mereka ingin mendapatkan semuanya, mereka harus menghancurkan kekuatan keinginan dari seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Namun hal tersebut jelas tidak mungkin. Begitu mereka menyerang, kekuatan keinginan yang tersisa akan memanfaatkan kekuatan seluruh dunia kecil untuk menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Itu artinya, tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan pada saat ini selain menerima hadiah tersebut. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa 3 bola air dan cahaya tersebut. Ada sebuah buku bernama Teknik Penyerapan Ki Langit Kekaisaran di dalam bola air dan cahaya yang pertama. Di belakangnya ada bunga merah berbentuk wajah badut,
dan bola yang terakhir berisi 10 kristal dewa di bawah standar. Penguasa suci 100 penempaan mulai berpikir. Menurut kesepakatan mereka, penguasa suci 100 penempaan hanya bisa mendapatkan 1 dari 3 bola emas air dan cahaya tersebut. Dia tidak tahu apa-apa tentang bunga merah yang berbentuk seperti wajah badut atau teknik penyerapan ki langit kekaisaran, jadi dia tidak bisa memperkirakan nilainya. Namun dia bisa menebak perkiraan nilainya berdasarkan 10 kristal dewa di bawah standar. Nilai kedua benda tersebut pastinya tidak lebih rendah dari 10 kristal dewa di bawah standar, tetapi semuanya tergantung pada seberapa bermanfaatnya bagi penerimanya. Misalnya, jika suatu warisan tidak berisi apapun selain tombak, maka senjata itu sama sekali tidak akan berguna di mata seorang pesilat yang menggunakan pedang. Zhao Feng, bagaimana kalau aku mengambil teknik penyerapan ki langit kekaisaran dan kau mengambil 2 yang lainnya? Tanya penguasa suci 100 penempaan. Penguasa suci 100 penempaan mengabaikan bunga merah berbentuk seperti wajah badut. Sebagai seseorang dari keluarga yang berspesialisasi dalam teknik pertempuran, ia lebih tertarik pada teknik penyerapan ki langit kekaisaran. Dia sudah memiliki beberapa kristal dewa di bawah standar dan masih ada banyak waktu di makam kekaisaran. Jadi, masih ada banyak waktu untuk mendapatkan kristal dewa di bawah standar dari tempat lainnya. Alis Zhao Feng berkerut. Dari ketiganya, hanya 10 kristal dewa di bawah standar yang sedikit berharga baginya. Teknik petir angin 5 elemen Zhao Feng sudah merupakan salah satu teknik terbaik di dunia, sehingga teknik penyerapan ki langit kekaisaran pada dasarnya tidak berguna bagi Zhao Feng dan bunga merah berbentuk wajah badut jelas milik ilmu hantu zombie Dao. Zhao Feng merasa tidak sangat puas dengan hadiah dari warisan ini. Melihat Zhao Feng mengerutkan alisnya, penguasa suci 100 penempaan berteriak dalam hatinya. Mungkinkah Zhao Feng menginginkan teknik penyerapan ki langit kekaisaran juga? Dari 3 benda tersebut, yang paling tidak berguna adalah bunga merah. Penguasa suci 100 penempaan baru saja akan bernegosiasi dengan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng tiba-tiba menyetujuinya. Baiklah, ayo kita ambil harta karun tersebut. Zhao Feng segera melompat dan mengulurkan tangannya ke arah bola berisi 10 kristal dewa di bawah standar dengan cakarnya. Bola air dan cahaya ini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Ketika kekuatannya menyentuh bola air dan cahaya tersebut, dia memiliki perasaan yang mirip dengan ketika Xin Wuheng menggunakan kelembutan untuk melawan kekuatan ledakannya di dalam dimensi ilusi ilahi. Kekuatan Zhao Feng langsung dilarutkan dan dialihkan oleh kekuatan keinginan air yang misterius ketika menyentuh bola air dan cahaya. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh siapa saja. Di sisi lain, penguasa suci 100 penempaan juga tidak berhasil. Tidak ada waktu lagi. Zhao Feng langsung mengedarkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Gelombang api yang terlihat seperti kaca muncul di sekujur tubuhnya. Gelombang itu mengeluarkan aura panas dan menakutkan, seolah-olah dia adalah matahari itu sendiri karena melepaskan gelombang api tersebut. Pukulan dominasi petir suci. Zhao Feng mengarahkan tinjunya dan gelombang petir merah yang berapi-api melesat seperti miniatur matahari menuju ke bola air dan cahaya tersebut. Weng, serangan Zhao Feng diarahkan ke tempat lain oleh bola air dan cahaya, tetapi efek pemicu dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah tidak bisa diarahkan. Seluruh bola air dan cahaya pun berkilau dan menghilang dalam sekejap mata. Api juga bisa melawan air. Zhao Feng memperlihatkan senyumannya ketika ia menempatkan 10 kristal dewa di bawah standar ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Mata penguasa suci 100 penempaan berbinar-binar ketika menggunakan teknik elemen apinya. Beberapa saat kemudian, dia berhasil menerobos bola air dan cahaya tersebut dan mendapatkan teknik penyerapan ki langit kekaisaran. Tinggalkan semua hartamu, suara mengerikan dan kuat terdengar dari jalan setapak. Kelompok lain ada di sini. Ekspresi Ji Dengtian berubah. Namun dia merasa santai setelah melihat penguasa suci 100 penempaan dan Zhao Feng. Mereka tidak perlu takut pada kelompok biasa manapun. Boom! Gelombang api hitam tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sosok hitam dengan ekspresi bengis dan mengenakan mahkota hitam. Istana 9 kegelapan, penguasa suci setan hitam. Ekspresi penguasa suci 100 penempaan berubah. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam meraung marah saat api hitam di sekitar tubuhnya melonjak seolah-olah dia akan segera menyerang. Pada saat yang sama, 3 orang lagi muncul. 3 calon penguasa suci. Ji Dengtian langsung menelan ludahnya. Dia tidak menyangka kelompok tersebut adalah kelompok dari tim Pangeran ke-13. Ji Dengtian tidak percaya diri setelah melihat kelompok yang menakutkan ini yang terdiri dari penguasa suci setan hitam dan 3 calon penguasa suci. Itu bunga hantu iblis 3 kehidupan.
Seorang tetua berjubah ungu hitam langsung berseru ketika melihat tanaman berharga di dalam bola air dan cahaya dengan tatapan berapi-api. Bunga hantu iblis tiga kehidupan. Tatapan penguasa suci setan hitam pun beralih dari Zhao Feng dan melihat ke atas. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Zhao Feng, bunga hantu iblis tiga kehidupan tidak berguna untukmu. Berikan padaku dan aku tidak akan merepotkanmu dengan masalah istana 9 kegelapan hari ini. Ekspresi penguasa suci setan hitam terlihat bengis ketika melihat tiga orang di depannya. Jelas terlihat bahwa bunga hantu iblis tiga kehidupan adalah bagian dari rampasan perang Zhao Feng dan penguasa suci 100 penempaan. Jika penguasa suci setan hitam mencoba mengambilnya dengan paksa, penguasa suci 100 penempaan akan berada di pihak Zhao Feng. Itu sebabnya penguasa suci setan hitam menggunakan kata-katanya. Asalkan Zhao Feng atau penguasa suci 100 penempaan setuju, semuanya akan baik-baik saja. Tentu, bagaimana kalau kita membahas permusuhan antara Istana 9 Kegelapan dengan diriku saat berada di zona benua? Zhao Feng tersenyum dan bergerak mundur beberapa langkah untuk memberikan ruang bagi penguasa suci setan hitam. Penguasa suci setan hitam terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan setuju dengan begitu mudahnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bunga hantu iblis tiga kehidupan adalah masalah yang paling penting saat ini. Penguasa suci setan hitam berubah menjadi bola api hitam dan menyapu bola air dan cahaya dan bertujuan untuk menghancurkannya. Namun, seekor kucing abu-abu kecil tiba-tiba muncul di dalam bola air dan cahaya. Kucing itu menertawakannya dan mengambil bunga hantu iblis tiga kehidupan. Kucing, penguasa suci setan hitam terlihat terkejut dan bingung. Mengapa tiba-tiba ada seekor kucing di dalam bola air dan cahaya tersebut? Ini tidak bagus. Penguasa suci setan hitam tiba-tiba teringat sesuatu. Detik berikutnya, kucing kecil menghilang dari dalam bola air dan cahaya tersebut. Pada saat yang sama, sepasang sayap petir merah mengembang di punggung Zhao Feng. Dia lalu berubah menjadi kilatan petir merah putih yang melesat di jalan. Tiga calon penguasa suci bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jelas terlihat bahwa Zhao Feng dan kucing kecil telah merencanakan hal ini sebelumnya. Sejak awal mereka tidak pernah berencana untuk memberikan bunga hantu iblis tiga kehidupan kepada penguasa suci setan hitam. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam meraung saat berubah menjadi bola api hitam dan juga melesat langsung ke arah jalanan tersebut. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam meraung dengan marah saat berubah menjadi bola api hitam dan langsung melesat di jalanan tersebut. Anggota kelompok penguasa suci setan hitam yang lainnya segera mengikutinya setelah pulih dari keterkejutannya. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, penguasa suci 100 penempaan tertawa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada Zhao Feng, jadi dia merasa sangat puas setelah melihat penguasa suci setan hitam juga dipermainkan oleh Zhao Feng. Penguasa suci setan hitam adalah pesilat alam cahaya mistik di tahap awal terkuat di antara para pesilat di level penguasa suci. Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik. Awalnya bunga hantu iblis tiga kehidupan adalah milik Zhao Feng dan tidak ada hubungannya dengan penguasa suci 100 penempaan. Penguasa suci 100 penempaan dan Ji Dengtian merasa jauh lebih santai setelah Zhao Feng menarik perhatian kelompok pangeran ke-13. Jika bisa memilih, penguasa suci 100 penempaan tidak ingin menjadi musuh penguasa suci setan hitam. Istana 9 Kegelapan adalah kelompok dengan kekuatan di puncak 3 bintang yang pernah menjadi kelompok 4 bintang. Kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada 8 keluarga besar. Istana 9 Kegelapan memiliki 2 tempat dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota yaitu penguasa suci setan hitam dan calon penguasa suci Si Peng. Jika tebakannya benar, penguasa suci setan hitam pasti memiliki benda itu padanya. Sebuah petir merah dan putih melesat di jalanan gelap seperti meteor. Zhao Feng memakan beberapa bagian dari lotus langit air hijau saat ia bergerak. Jika itu adalah kelompok lain, Zhao Feng tidak akan keberatan menyerahkan bunga hantu iblis tiga kehidupan karena benda itu juga sebenarnya tidak berguna baginya. Namun jelas bukan untuk Istana 9 Kegelapan. Selain itu, bahkan jika dia bersedia, bagaimana mungkin Zhao Feng bisa percaya pada apa yang dikatakan oleh penguasa suci setan hitam? Zhao Feng, asalkan kau menyerahkan bunga hantu iblis tiga kehidupan, aku berjanji tidak akan menyerangmu dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota ini, suara penguasa suci setan hitam terdengar. Penguasa suci setan hitam, berhentilah memuntahkan semua omong kosong sampahmu itu, Zhao Feng mendengus dengan dingin dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak takut pada siapapun di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Jika memang seperti itu, maka kau tidak akan bisa meninggalkan makam kekaisaran ini,
penguasa suci setan hitam menyerah untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Aliran deras tinta hitam, api gelap di sekitar tubuh penguasa suci setan hitam tiba-tiba meledak dan penguasa suci setan hitam tampaknya meluncur di udara. Perlawanan tekanan yang dihadapinya pun berkurang drastis. Ekspresi Zhao Feng terhenti sejenak ketika melihat penguasa suci setan hitam semakin mendekat. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap Zhao Feng berkilau dan kecepatannya pun sekali lagi meningkat. Dia berubah menjadi kilatan petir merah yang tampaknya menyatu di udara, dan ia pun akan tampak sedikit lebih jauh dengan setiap kedipan mata. Ini tidak bagus. Teknik terbang dimensi ruangku ditekan di sini. Ekspresi Zhao Feng terlihat kesal. Teknik terbang dimensi ruangnya sedang ditekan sementara teknik rahasia penguasa suci setan hitam tidak terlalu terpengaruh. Namun, tidak mungkin bagi penguasa suci setan hitam untuk bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Wosh! Sebuah kilatan petir merah dan sosok iblis hitam pekat melesat di jalan dengan kecepatan yang menakutkan. Pintu keluar, sedikit cahaya bisa terlihat di depan. Zhao Feng langsung bergerak keluar dari jalanan tersebut dan terbang ke langit. Zhou Su tidak ada di sini. Zhao Feng melihat sekelilingnya. Penguasa suci setan hitam kemungkinan besar tidak berani melakukan apapun terhadap Zhou Su. Paling buruk, dia hanya memaksanya untuk menggunakan struktur lapisan teleportasi dalam giok naganya. Pada saat ini, sosok iblis hitam pekat juga meluncur keluar dari jalanan tersebut. Api mata petir angin, bola api setengah transparan dan aura kehancuran dari kekuatan petir dewa kesengsaraan menderu-deru ke arah tubuh penguasa suci setan hitam. Weng, mahkota hitam di kepala penguasa suci setan hitam memancarkan cahaya hitam dan sebuah lapisan cahaya menutupi tubuh penguasa suci setan hitam. Serangan jiwa yang dihadapi penguasa suci setan hitam pun melemah. Namun, meskipun dia mampu untuk sepenuhnya memblokir serangan api jiwa Zhao Feng dengan kekuatan jiwanya di level penguasa suci, dia tidak bisa memblokir kekuatan petir dewa kesengsaraan. Boom! Jiwa penguasa suci setan hitam dan mahkota hitamnya rusak sampai tingkatan tertentu. Hukum kekuatan kehancuran, ekspresi penguasa suci setan hitam berubah. Hukum kekuatan kehancuran ada untuk menghancurkan segalanya dan cedera seperti itu sulit untuk dipulihkan. Bahkan kemampuan generasi tubuh yang abadi pun akan terbatas. Tubuh dominasi petir suci, sosok Zhao Feng tumbuh menjadi lebih tinggi dan memancarkan lapisan cahaya emas dan biru. Dia sepertinya berubah menjadi menara raksasa petir emas yang menekan segala sesuatu dengan kekuatan fisiknya. Alasan utama Zhao Feng bergerak begitu cepat adalah untuk memeriksa keadaan Zhou Su. Mengingat keunggulannya dalam hal tekanan kekuatan oleh dimensi ini, Zhao Feng sebenarnya tidak takut pada penguasa suci setan hitam. Jika kau ingin bertarung, maka ayo kita bertarung, penguasa suci setan hitam. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir keemasan dan bergerak menyerang seperti gunung. Kekuatan suci api setan, penguasa suci setan hitam mendengus dengan dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Sinar kegelapan hampir melewati dimensi ruang saat bergerak menuju Zhao Feng. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dia merasa sepertinya tubuh, jiwa, dan bahkan udara di sekitarnya telah terkunci. Gaya serangan ini sama persis dengan Panglima Setan 9 Kegelapan. Perlindungan petir suci. Zhao Feng langsung menggabungkan kekuatan fisik tubuh petir suci dan kekuatan petir anginnya. Wosh! Sebuah tameng penghalang petir yang kental segera muncul. Tameng itu memancarkan kilauan cahaya keemasan yang menghalangi sinar gelap tersebut. Petir berderak dan guntur menggelegar di sekitar permukaan tameng penghalang petir tersebut. Tatapan mata Zhao Feng menjadi suram. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan oleh penguasa suci setan hitam jauh lebih kuat daripada apa yang bisa dilakukan oleh penguasa suci 100 penempaan. Penguasa suci setan hitam juga memiliki spesialisasi dalam kecepatan dan dia tidak bertarung melawan Zhao Feng dalam pertempuran jarak dekat. Boom! Lapisan api seperti kaca langsung muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan aura panas pun muncul yang membuat seolah-olah Zhao Feng telah menjadi matahari. Tubuh Zhao Feng menjadi tertutupi kobaran api dan dengan tambahan kekuatan dari tubuh petir sucinya, dia tampak seperti penguasa iblis yang berapi-api. Wosh! Sayap di punggung Zhao Feng mengepak saat dia bergerak ke bawah dan melepaskan kepalan tinjunya. Karena penguasa suci setan hitam tidak mau bertarung dalam pertempuran jarak dekat melawannya, maka Zhao Feng hanya akan merelakan pertahanannya dan pertama-tama berusaha mendekati penguasa suci setan hitam. Boom! Dengan penambahan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna, kecepatan Zhao Feng langsung meningkat saat menuju ke arah penguasa suci setan hitam. Kau memang berhubungannya dengan keluarga Tai.
Tapi jangan berpikir bahwa Istana Sembilan Kegelapan akan takut dengan keluarga Tai. Penguasa suci setan hitam mencibir dan tertawa ketika berdiri di sana. Penguasa suci setan hitam lalu menyodorkan jurus tapak tangan lainnya dan seberkas cahaya hitam tiba di depan Zhao Feng. Boom! Kecepatan Zhao Feng tidak menurun. Dia lalu mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan menerima serangan penguasa suci setan hitam secara langsung dengan bantuan kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Weng! Tameng penghalang petir pun hancur dan gelombang cahaya keemasan dipantulkan kembali, tetapi tidak dapat melukai penguasa suci setan hitam. Kekuatan suci api hitam yang lemah lalu mendarat di Zhao Feng, tapi dia tidak takut sama sekali. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Kecepatan Zhao Feng tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi kilatan petir yang muncul di dekat penguasa suci setan hitam. Dia kemudian memukulnya dengan kepalan tinjunya. Junior, aku memang menunggumu datang. Penguasa suci setan hitam memperlihatkan ekspresi gembira ketika api hitam di sekujur tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Sebuah kekuatan yang tak terlihat benar-benar menekan Zhao Feng. Bahaya, Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak menyangka penguasa suci setan hitam masih memiliki teknik dan jurus lain yang tersisa. Namun karena sudah mengarahkan pukulannya, Zhao Feng sudah tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menggunakan sayap petir merahnya untuk mendorong dirinya ke samping. Sudah terlambat, Zhao Feng. Kegelapan di sekitar tubuh penguasa suci setan hitam sepertinya menyatu ke udara dan menghalangi matahari. Segala sesuatu dalam radius 1000 km menjadi gelap dan orang bisa melihat gambar jahat dan kacau balau di dalamnya. Dunia kecil, kekuatanmu, Zhao Feng terpana. Karena tekanan dimensi kuno ini, kaisar yang biasa dan penguasa suci tidak akan benar-benar bisa menggunakan kekuatan dunia kecil mereka sama sekali. Namun aura yang saat ini dilepaskan penguasa suci setan hitam membuat hati Zhao Feng bergetar. Itu benar, kaisar biasa hanya bisa, paling banyak menggunakan 50% dari total kekuatan mereka di sini, sementara para penguasa suci hanya bisa menggunakan 60%. Tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa Istana Sembilan Kegelapan tidak akan bersiap-siap untuk hal seperti ini? Penguasa suci setan hitam tertawa terbahak-bahak. Mendengar ucapannya, Zhao Feng merasa bahwa kata-kata penguasa suci setan hitam masuk akal. Zhao Feng sendiri hanya seorang raja di tahap akhir. Jika bukan karena telah terbiasa dengan aura kuno dari alam mimpi kuno, ia hanya akan dapat menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya saat ini. Setelah beradaptasi dengan tempat ini, Zhao Feng sekarang bisa menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya. Namun aura yang ditampilkan oleh penguasa suci setan hitam pasti melebihi batas 60% dari penguasa suci alam cahaya mistik lainnya. Hahaha, Istana Sembilan Kegelapan membayar harga yang sangat besar dan belasan milenium persiapan untuk menciptakan benda yang dapat memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan hukum kekuatan di dimensi ini. Penguasa suci setan hitam merasa sangat puas ketika melihat ekspresi panik Zhao Feng. Aku sekarang bisa menggunakan hampir 80% dari kekuatan maksimal diriku. Selain penguasa suci lainnya yang memiliki benda yang sama, tidak ada yang bisa menandingiku. Mata penguasa suci setan hitam bersinar dengan cahaya hitam ketika mengayunkan tangannya dan mengendalikan beberapa gumpalan hukum kekuatan di dimensi ini. Pembatasan kekuatan dimensi dan kekuatan dunia kecil langsung membuat Zhao Feng tidak bisa bergerak dan dia merasa sulit bernapas. Zhao Feng, matilah kau. Penguasa suci setan hitam lalu menggunakan teknik dari gulungan suci 9 kegelapan dan mendorong telapak tangannya. Sinar cahaya hitam langsung muncul di depan Zhao Feng. Serangan itu seolah-olah langsung muncul di depan Zhao Feng dan dengan tambahan kekuatan dunia kecil, serangannya menjadi lebih kuat lagi. Pergerakan dimensi ruang, pusaran air tiba-tiba muncul di depan Zhao Feng. Bagian dari sinar hitam yang hendak mendarat di Zhao Feng tiba-tiba menghilang. Sisa sinar hitam itu terbelah menjadi dua dan menggores bahu Zhao Feng. Pergerakan dimensi ruang, penggunaan teknik dimensi ruang seperti itu. Penguasa suci setan hitam terhenti sejenak. Tidak ada yang mengatakan soal ini dalam laporan tentang Zhao Feng. Ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Boom! Bagian dari sinar hitam yang telah menghilang tiba-tiba menggores kepalanya dan menyebabkan gumpalan darah hitam mengalir keluar. Konyol sekali, penguasa suci setan hitam meraung dengan marah. Meskipun serangan ini tidak terlalu efektif terhadap tubuh suci setan daunnya, dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu karena terluka oleh serangannya sendiri. Kekuatan suci setan kegelapan, penguasa suci setan hitam melambaikan tangannya dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi Zhao Feng.
Hampir seolah-olah sinar cahaya tersebut benar-benar memiliki kehidupan. Penguasa suci setan hitam tidak bodoh. Dia tahu bahwa Zhao Feng hanya bisa menggunakan teknik pergerakan dimensi ruang dalam radius jarak yang kecil. Langkah selanjutnya akan memaksamu untuk menggunakan struktur lapisan teleportasi dari giok nagamu. Lalu, waktu berikutnya aku bertemu denganmu adalah hari kematianmu. Penguasa suci setan hitam memberikan tawa jahat. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi saat berdiri di dalam dunia kegelapan. Pada saat ini, 3 anggota kelompok penguasa suci setan hitam lainnya telah bergegas keluar dari warisan langit kekaisaran. Kuat sekali, wajah seorang tabib dari keluarga Duanmu terlihat sangat terkejut. Meremehkan istana 9 kegelapan akan berakibat kematian. Si Peng yang berjubah ungu dan hitam terkekeh dengan dingin ketika melihat Zhao Feng sedang terjebak oleh penguasa suci setan hitam. Langkah selanjutnya akan memaksamu untuk menggunakan lapisan teleportasi di giok nagamu. Lalu, saat berikutnya aku bertemu denganmu adalah hari kematianmu. Penguasa suci setan hitam memberikan tawa jahatnya. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi saat berdiri di dalam dunia kegelapan. Zhao Feng terlihat muram. Dia memang tidak mengira bahwa penguasa suci setan hitam akan memiliki benda langka yang memungkinkannya beradaptasi dengan tekanan dimensi kuno ini. Ini jelas bukan pertama kalinya pertarungan untuk menjadi putra mahkota diadakan. Dulu, tekanan dimensi kuno ini mungkin bahkan lebih kuat lagi sehingga kelompok dan aliran yang berada di puncak kekuatan benua mulai mengembangkan sesuatu untuk menghadapinya. Benda yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan tekanan dimensi kuno kemungkinan besar hanya muncul selama beberapa pertarungan untuk menjadi putra mahkota yang sebelumnya. Selain itu, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kelompok dan aliran acak manapun. Ini berarti para pesilat jenius keluarga Yu, keluarga Tai, dan beberapa pasukan teratas lainnya seharusnya juga memiliki benda seperti itu. Kejadian ini memberi Zhao Feng sebuah peringatan bagi dirinya sendiri. Menghadapi penguasa suci yang melatih ilmu setan Dao yang bisa menggunakan 80% dari kekuatan pertempuran penuhnya, Zhao Feng tidak yakin bisa menang bahkan jika menggunakan semua kartu andalan tersembunyi mematikannya. Dia telah menggunakan terlalu banyak yuan sejati untuk bertarung melawan penguasa suci 100 penempaan sebelumnya di dalam warisan langit kekaisaran. Dia juga banyak menghabiskan kekuatan keinginan mata dewanya untuk melewati tes di warisan langit kekaisaran. Kekuatan istana 9 kegelapan memang tidak bisa diremehkan. Penguasa suci setan hitam telah mempersiapkan banyak hal, seperti benda jiwa bersifat pertahanan di kepalanya dan benda yang bisa memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan tekanan dimensi kuno ini. Ada juga 3 calon penguasa suci di kelompoknya. Situasinya terlihat sangat buruk bagi Zhao Feng. Karena Zhao Feng berada di dalam jangkauan dunia kecil penguasa suci setan hitam, dia juga tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasi dari dunia dimensi ruang kabutnya. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng akhirnya menggunakan struktur lapisan teleportasi tersembunyi di dalam giok naganya. Weng! Lapisan yang rumit dan mendalam menyebar dari giok naga dan tubuh Zhao Feng pun terselimuti dengan kilatan cahaya sebelum akhirnya menghilang. Lain kali aku bertemu denganmu adalah ketika kau mati. Penguasa suci setan hitam memiliki ekspresi dingin. Ketiganya pesilat lain di bawahnya merasa kecewa tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Struktur lapisan teleportasi di setiap giok naga bisa menyelamatkan nyawa penggunanya satu kali. Di dalam gua tersembunyi di luar ngarai angin hitam yang terlarang di makam kekaisaran, terlihat ada 4 sosok manusia di sana. Tetua Ying, apa yang harus kita lakukan? Tanya Pangeran ke-9. Angin kegelapan di ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah. Jing Kei menyebarkan indera ilahinya dan merasakan ada satu kelompok berisi 3 orang yang masuk ke sana. Mata Tetua Ying mengamati kelompok itu dan memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Meskipun mereka memiliki 4 orang di sini, kekuatan pertempuran Zhou Su rendah dan meskipun Jing Kei tampak kuat, dia telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri karena tekanannya. Itu artinya Pangeran ke-9 juga tidak bisa masuk. Meskipun para pangeran bisa menggunakan aura warisan naga agung untuk meningkatkan kekuatan mereka dan bertarung melawan pesilat yang memiliki level pelatihan yang lebih tinggi, tidak ada lapisan teleportasi tersembunyi yang bisa menyelamatkan jiwa di dalam stempel putra mahkota palsu. Stempel putra mahkota palsu hanya bisa terhubung ke aula kekaisaran agung di dunia luar. Jadi, begitu seorang pangeran menggunakan stempel putra mahkota palsu untuk mengakui kekalahan atau meminta bantuan, pangeran dan semua anggota kelompoknya akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota dan akan dipaksa keluar dari dimensi ini. Ini juga berarti bahwa para pangeran biasanya menjadi sasaran utamanya.
Pangeran ke-9, kau tidak boleh ke sana, kata Tetua Ying dengan nada tertentu. Aku tahu, Pangeran ke-9 jelas mengerti situasinya dan merasa sedikit tidak berdaya. Para pangeran adalah tokoh utama dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan warisan naga agung sekaligus juga menjadi target utama penyerangan dari semua kelompok lainnya. Jika tidak ada banyak lawan, dia dan Tetua Ying akan menjadi kekuatan pertempuran yang kuat yang bisa mengubah keadaan. Namun, jika ada banyak musuh di sekitarnya, Pangeran ke-9 akan menjadi target utamanya. Meskipun kesulitan ngarai angin hitam telah menurun, tapi Tuan Putri Zhou Su juga telah menggunakan struktur lapisan teleportasi di giok naganya, Tetua Ying menganalisis. Hanya ada satu struktur lapisan yang bisa menyelamatkan jiwa di dalam giok naga. Jika seseorang telah menggunakannya dan kemudian memasuki tempat terlarang, itu sama saja dengan cari mati. Selain itu Zhou Su hanyalah seorang tabib, bukan ahli pertempuran. Berarti sisa Tetua Ying dan aku. Ekspresi Jing Kai suram, dia sama sekali merasa tidak percaya diri. Kekuatan gabungan mereka terlalu rendah. Mengesampingkan bahaya di ngarai angin hitam itu sendiri, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kelompok lainnya. Tidak ada gunanya memasuki tanah terlarang tersebut. Kenapa kita tidak merelakan tanah terlarang ngarai angin hitam saja? Tidak perlu mengambil risiko ini, saran Zhou Su. Angin kegelapan di ngarai angin hitam kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Namun bahkan angin yang lemah pun masih lebih sulit daripada daerah lainnya. Karena kekuatan keseluruhan kelompok mereka cukup lemah, Pangeran ke-9 tidak bisa menunjukkan keberadaannya. Saat mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, Hu Weng, sebuah cahaya mulai berkilau di depan Pangeran ke-9. Sebuah lapisan cahaya emas pun menyebar. Ekspresi semua orang pun menjadi suram. Mereka tahu bahwa seseorang baru saja menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya untuk menghindari bahaya. Zhao Feng, Tetua Ying dan teman-temannya menghela nafas lega. Zhou Su telah memberitahu mereka tentang bagaimana Zhao Feng bertemu dengan kelompok dari Istana 9 Kegelapan. Jika seseorang dari kelompok ketiga harus melarikan diri juga, situasi Pangeran ke-9 akan menjadi lebih mengerikan lagi. Zhao Feng, kau juga datang. Aku terpaksa menggunakan lapisan teleportasi karena kelompok dari Istana 9 Kegelapan, kata Zhou Su saat kebencian terlihat di matanya. Istana 9 Kegelapan merupakan pendukung Pangeran ke-13. Ya, aku bertemu dengan penguasa suci setan hitam dan harus menggunakan lapisan teleportasinya, kata Zhao Feng. Penguasa suci setan hitam, Tetua Ying dan yang lainnya tertegun. Penguasa suci setan hitam adalah seorang pesilat jenius alam cahaya mistik dari Istana 9 Kegelapan. Kekuatan sejatinya hampir berada pada level penguasa suci tahap menengah. Dia salah satu orang terkuat di dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota ini. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng dan Zhou Su selain menggunakan lapisan teleportasi jika bertemu dengannya. Jika kelompok Tetua Ying bertemu penguasa suci setan hitam, mereka kemungkinan besar akan kalah bahkan jika Pangeran ke-9 menggunakan semua warisan naga agungnya untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa kau lakukan soal itu. Tapi kenapa kau pergi ke warisan yang begitu berbahaya? Tanya Jing Kai. Dia merasa Zhao Feng sedikit sombong. Jika sejak awal Zhao Feng tidak pergi ke warisan langit kekaisaran, maka semua ini tidak akan terjadi. Seorang penjinak hewan buas dan seorang tabib pergi ke warisan milik penguasa suci di tahap akhir. Apakah mereka sedang mencoba untuk bunuh diri? Tidak usah bicarakan soal itu. Zhao Feng, bagaimana menurutmu tentang tanah terlarang ini? Tetua Ying menghentikan pertanyaan Jing Kai dan menatap Zhao Feng. Dia tidak tahu persis seberapa kuatnya Zhao Feng, tapi dia bisa memperkirakan bahwa Zhao Feng seharusnya tidak lebih lemah dari penguasa suci yang biasa. Aspek-aspek lain dari Zhao Feng juga sangat luar biasa. Dengan tambahan Zhao Feng, kekuatan keseluruhan mereka tidak begitu buruk lagi. Zhao Feng menatap ke kejauhan dan melihat area yang dikelilingi oleh tornado hitam dan langsung mengerti. Meskipun bahaya di tanah terlarang ngarai angin hitam telah berkurang, itu masih merupakan tanah terlarang. Tidak banyak orang yang lewat di sini, artinya masih banyak harta karun di sana. Kita bertiga akan masuk ke sana. Zhou Su dan Pangeran ke-9 akan tetap tinggal tetapi tempat ini tidak cukup tersembunyi. Zhao Feng segera mengatakan apa yang dia pikirkan. Mata Tetua Ying berbinar-binar. Pikirannya sama dengan pikiran Zhao Feng. Jika Zhao Feng berani pergi ke warisan langit kekaisaran dengan Zhou Su, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak berani pergi ke tanah terlarang ngarai angin hitam ketika tempat itu berada tepat di depannya. Memangnya ada tempat yang lebih tersembunyi? Tetua Ying sedikit bingung.
Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan tempat ini. Dari sudut pandangnya, tempat ini sudah sangat tersembunyi. Jika Pangeran ke-9 dan Zhou Shu tetap bersembunyi dari kelompok lainnya, mereka harus berada di tempat yang aman. Kekuatan pertempuran Zhou Shu sangat rendah sehingga Pangeran ke-9 harus melindungi dirinya sendiri dan juga Zhou Shu pada saat yang sama. Ya, di sana. Zhao Feng menunjuk ke sebuah tempat di kejauhan dan Tetua Ying mengikuti jarinya. Itu benar-benar tempat yang bagus. Mata Tetua Ying berbinar-binar. Tempat yang ditunjukkan Zhao Feng berada di tepian tanah terlarang ngarai angin hitam. Namun karena bentang alam dan bentuknya yang melengkung, area tersebut tidak terpengaruhi oleh angin kegelapan. Selain itu, karena tempat tersembunyi itu sangat dekat dengan ngarai angin hitam, kebanyakan orang tidak akan mendekatinya atau bahkan berpikir bahwa ada seseorang yang akan bersembunyi di sana. Angin kegelapan juga memiliki kemampuan untuk memblokir kemampuan indera spiritual dan indera ilahi sehingga tempat itu akan membantu menutupi keberadaan Pangeran ke-9. Jadi, itu adalah tempat yang aman dan tersembunyi. Tetua Ying menatap Zhao Feng lekat-lekat. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng bisa menemukan tempat seperti itu dalam sekejap mata. Baiklah kalau begitu. Jing Kai dan Zhao Feng akan mengikutiku ke tanah terlarang ngarai angin hitam sementara Pangeran ke-9 dan Zhou Shu bersembunyi di sana. Tetua Ying berbicara dengan sangat cepat. Karena mereka memutuskan untuk memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam, mereka harus menggunakan waktu mereka dengan bijak. Jing Kai sedikit tidak yakin dan ingin mengatakan sesuatu. Namun dia tidak melakukannya setelah melihat ekspresi percaya diri Tetua Ying. Dari sudut pandang Jing Kai, tambahan seorang penjinak hewan buas pun tidak akan memberi keuntungan besar bagi kelompok mereka. Meskipun mereka akan mendapatkan bantuan hewan peliharaan spiritual dari seorang penjinak hewan buas, mereka juga perlu melindungi penjinak hewan buasnya. Zhao Feng, pertama-tama berikan warisan naga agung di giok nagamu kepada Pangeran ke-9, Tetua Ying tiba-tiba berkata sebelum mereka akan bergerak. Baiklah, Zhao Feng tidak terlalu peduli. Bagaimanapun juga, warisan naga agung tersebut tidak banyak berguna baginya. Jadi, memberikannya kepada Pangeran ke-9 akan meningkatkan peluang bertahan hidup bagi sang pangeran. Giok nagamu. Jing Kai terkejut. Giok naga di tangan Zhao Feng terlihat cerah dan halus. Ada garis besar siluet seekor naga yang berkilauan. Itu artinya ada banyak persediaan aura warisan naga agung di dalamnya. Cahaya yang terlihat di giok naga Zhou Shu saja sudah mengejutkan mereka bertiga. Namun giok naga milik Zhao Feng bahkan lebih berkilauan lagi. Aku cukup beruntung dan berhasil menaklukkan beberapa warisan milik penguasa suci di tahap awal, Zhao Feng tersenyum. Dia tidak menggunakan aura warisan naga agung pada dirinya sendiri setelah memasuki makam kekaisaran, jadi tentu saja dia memiliki lebih banyak aura warisan naga agung daripada Zhou Shu. Pangeran ke-9 merasa percaya diri ketika melihat Zhao Feng. Dia lalu mengeluarkan stempel putra mahkota palsunya untuk memindahkan aura warisan naga agung dari giok naga Zhao Feng. Wajah Jing Kai menjadi jelek. Tetua Ying dan dirinya telah melewati dua warisan usang dengan mulus dan berpikir mereka adalah kelompok dengan hadiah paling banyak. Namun Zhao Feng dan Zhou Shu, seorang penjinak hewan buas dan seorang tabib telah melewati beberapa warisan. Keberuntungan mereka terlalu bagus. Baiklah, ayo kita pergi. Tetua Ying memimpin Zhao Feng dan Jing Kai dan menyerbu keluar. Pertama-tama mereka memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya, mereka lalu menyuruh Pangeran ke-9 dan Zhou Shu untuk pindah ke tempat persembunyian yang baru. Boom, boom, boom. Hembusan angin bertiup melintasi tanah terlarang ngarai angin hitam seperti cakar dan taring. Setelah masuk, mereka merasakan aura kegelapan tak terbatas yang menekan mereka. Langit dan bumi sepertinya langsung berubah dari siang menjadi malam. Angin kegelapan memiliki kemampuan untuk mengikis. Gunakan Yuan sejati untuk melindungi tubuhmu, kata Tetua Ying. Jika bukan karena bahaya di tanah terlarang ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah, hanya angin kegelapan acak saja akan bisa dengan mudah membunuh raja di tingkat puncak. Semakin jauh mereka bergerak, semakin kuat hembusan anginnya. Pada akhirnya, bahkan seorang penguasa suci pun tidak akan mampu menahannya. Angin kegelapan memiliki kemampuan untuk mengikis. Gunakan Yuan sejati untuk melindungi tubuhmu, kata Tetua Ying. Jika bukan karena bahaya di tanah terlarang ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah, hanya angin kegelapan acak ini saja sudah bisa dengan mudah membunuh raja di tingkat puncak. Semakin jauh mereka bergerak, semakin kuat hembusan anginnya. Pada akhirnya, bahkan seorang penguasa suci pun tidak akan mampu menahannya. Seluruh ngarai angin hitam terlihat gelap dan hembusan anginnya terdengar seperti lolongan tangisan serigala.
Ketika angin hitam menyentuh Yuan sejati yang melindungi tubuh Zhao Feng, sebagian dari angin tersebut berhasil menembus Yuan sejatinya dan memasuki tubuh Zhao Feng. Angin kegelapan ini memiliki udara yin yang dapat langsung memasuki jiwa. Zhao Feng terkejut. Tempat terlarang di dalam makam kekaisaran memang tidak bisa diremehkan. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada selain angin kegelapan tersebut? Itu benar, jika tekad seseorang tidak cukup kuat, udara yin mungkin membangkitkan keinginan jahat di lubuk hati mereka dan mengubah kepribadiannya, tambah Tetua Ying. Angin kegelapan ini memiliki kemampuan seperti itu. Jing Kai mulai bergetar dan merasa bahwa tempat ini jahat. Ketiganya sangat berhati-hati ketika memasuki ngarai angin hitam. Karena angin hitam tersebut, mereka tidak bisa banyak melihat keadaan di sekitarnya. Ini bahkan termasuk mata kiri Zhao Feng yang sangat dibatasi kecuali jika ia mengedarkan kemampuan mata emasnya. Namun hal tersebut akan menghabiskan terlalu banyak energi. Rumput angin yin, Jing Kai tiba-tiba berkata. Mereka mengamati dengan seksama dan memang melihat beberapa tanaman rumput angin yin di beberapa celah bebatuan yang tidak jauh dari mereka. Meskipun rumput angin yin tidak terlalu tinggi, rumput ini sedikit langka dan sangat berguna bagi mereka yang melatih teknik dan jurus berelemen yin, angin, dan kejahatan. Tumbuhan yang mengandung elemen angin dan yin sangat jarang di zona benua. Zhao Feng berjalan maju dan mulai memetik rumput tersebut. Zhao Feng, rumput angin yin itu telah sangat dipengaruhi oleh kekuasaan angin kegelapan dan mengandung kekuatan yin yang besar. Aku tahu kau melatih teknik berelemen angin, tapi sulit untuk menyingkirkan udara yin ini, Tetua Ying memperingatkannya. Tetua Ying telah melihat Zhao Feng menyingkirkan beberapa racun saat berada paviliun tanaman obat suci. Namun dalam kasus tersebut, sarang lebah api pelangi langit mengandung racun karena faktor ketidaksengajaan. Namun rumput angin yin dari ngarai angin hitam sejak awal telah tumbuh di sini dan telah bermutasi oleh kekuatan angin kegelapan. Udara yin di dalamnya akan sulit untuk dihilangkan. Aku tahu, jawab Zhao Feng. Dia melihat lebih banyak rumput ini di depannya dan bergerak maju untuk memetiknya lagi. Zhao Feng tidak takut dengan udara yin yang sangat kecil ini mengingat tingkat kekuatan jiwa dan kekuatan petir dewa kesengsaraannya. Jika udara yin ini cukup kuat, itu bahkan bisa memperbaiki kekuatan tekadnya. Tetua Ying, jika dia tidak mau mendengarkan, maka biarkan saja, Jing Kai menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka bagaimana Zhao Feng mengabaikan peringatan Tetua Ying. Tetua Ying telah memimpin Pangeran ke-9 dan Jing Kai dan dengan sempurna melewati dua warisan sambil menghindari semua bahaya. Jing Kai sangat mengagumi kekuatan dan pengalaman Tetua Ying. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa Tetua Ying sangat percaya pada Zhao Feng. Mereka awalnya berencana untuk meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam. Namun Tetua Ying tiba-tiba mengubah keputusannya ketika Zhao Feng tiba. Dari sudut pandang Jing Kai, tambahan Zhao Feng pun tidak akan cukup untuk menghadapi bahaya di ngarai angin hitam. Zhao Feng merasakan gelombang jiwa yang aneh dan mata kirinya menangkap sosok hitam yang bersembunyi di dalam hembusan angin hitam di depannya. Awas, Tetua Ying dan Jing Kai juga merasakannya dan menyerbu ke depan. Sebuah raungan dingin terdengar dari angin hitam di dekatnya dan hembusan angin yang kental menyapu Zhao Feng. Siluet mulut yang sedang menggeram bisa terlihat di dalam angin hitam tersebut. Tetua Ying segera mengedarkan Yuan sejatinya dan melompat ke udara sambil menunjuk dengan jarinya. Wosh! Sinar cahaya gelap keluar dari jari Tetua Ying yang menyatu di udara dan mengenai bola angin hitam tersebut. Bam! Bola angin hitam berubah menjadi monster seperti manusia yang saat ini tergeletak di tanah. Ekspresi wajahnya jelek dan giginya saling bergesekan seolah-olah sudah tidak makan dalam waktu lama. Apa? Monster macam apa ini? Jing Kai mulai bergetar. Dia langsung mengedarkan Yuan sejatinya dan menciptakan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Wosh! 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 Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya pun ditembakkan ke arah monster hitam tersebut. Bam! Bam! Beberapa sinar cahaya keemasan menusuk ke dalam tubuh monster tersebut tetapi serangan tersebut tidak memiliki banyak efek. Monster hitam itu sepertinya menjadi marah dan meraung ke arah Jing Kai. Hembusan angin hitam yang bahkan lebih kuat lagi langsung menyatu dengan angin hitam di dekatnya dan menyapu ke arah Jing Kai. Kenapa serangan itu tidak efektif? Jing Kai berseru dengan ekspresi terkejut dan mengayunkan tangan kirinya. Sebuah tanaman merambat besar pun melesat keluar dari tanah dan menghalangi angin hitam tersebut. Namun udara yin yang dapat mempengaruhi jiwa langsung melewati tanaman rambat tersebut dan mendarat di jiwa Jing Kai dan membuatnya mulai merasa dingin dan kesakitan. Itu adalah hantu yin angin hitam yang dibentuk oleh angin hitam dan jiwa ngarai angin hitam. Hanya serangan jiwa yang efektif melawannya,
kata Tetua Ying dan mengarahkan telunjuknya beberapa kali lagi. Wosh, wosha, sinar cahaya gelap tersebut bergabung ke udara dan langsung mendarat di hantu yin angin hitam. Setelah serangkaian jeritan, hantu yin angin hitam memudar dan berubah menjadi kepingan udara yin yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat Tetua Ying menyingkirkan hantu yin angin hitam, Zhao Feng lalu menyimpan rumput angin yin dan perlahan-lahan berdiri. Hantu yin angin hitam angin ini unik dan kekuatan mereka secara keseluruhan sebanding dengan Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Namun mereka dapat melepaskan lebih banyak kekuatan di lingkungan yang unik ini. Kau hanya seorang penjinak hewan buas, jangan terlalu jauh dari kami. Jing Kai berteriak pada Zhao Feng. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng begitu takut dengan hantu yin angin hitam barusan sehingga dia bahkan tidak berani bergerak. Jika bukan karena Tetua Ying dan dirinya sendiri, hasilnya tidak akan terbayangkan. Batu-batu hitam ini juga mengandung banyak energi yin dan angin. Mata kiri Zhao Feng mengunci sebuah batu hitam kecil yang terlihat di dinding batu di dekatnya. Kaua, mata Jing Kai memerah karena melihat Zhao Feng benar-benar mengabaikannya. Boom, monster-monster ini sangat merepotkan. Suara pertempuran juga bisa terdengar tidak jauh dari mereka. Jelas terlihat bahwa ada kelompok lain yang juga bertemu dengan hantu yin angin hitam. Gunakan serangan berbasis jiwa. Mereka juga menemukan kelemahan hantu yin angin hitam dan langsung menghabisi mereka. Seorang tetua melihat beberapa sosok di dekatnya dan berseru kepada mereka, bolehkah aku tahu dari kelompok pangeran mana kalian berasal? Keberuntungan di ngarai angin hitam adalah yang paling penting. Apakah kalian bersedia bekerja sama dengan kami? Tetua Ying perlahan mendekati mereka, memang, kita bisa saling menjaga. Ada sebuah kelompok berisi 3 orang di depan mereka. Mereka adalah anggota tim Pangeran ke-6. Pemimpinnya adalah tetua regulasi dari sebuah kelompok dengan kekuatan 3 bintang yang dikenal sebagai aliran pintu kaca. Dia adalah seorang calon penguasa suci. 2 lainnya adalah seorang kaisar muda dan seorang calon penguasa suci lainnya. Jadi, Anda Tetua Ying, tetua yang memimpin kelompok tersebut dan mengenakan jubah ungu pun tersenyum lebar. Kenapa ada pesilat di level raja di sini? Kaisar muda tersebut terkejut. Dari sudut pandangnya, kelompok Tetua Ying sedikit lemah dan seorang pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan mungkin memiliki benda jiwa bersifat defensif sehingga bisa memasuki tempat seperti ini. Calon penguasa suci lainnya juga melirik Zhao Feng, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kami menemukan sebuah gua batu dan baru saja akan memasukinya, tetapi kami bertemu banyak hantu yin angin hitam sebelum bisa masuk ke sana, tetua berjubah ungu tersenyum. Sudah jelas terlihat apa niatnya. Kalau begitu mari kita pergi bersama-sama, ekspresi Tetua Ying tetap sama. Jika tidak ada bahaya di sini, apakah mereka mau mengundang mereka? Tetua Ying sudah tahu niatnya. Di bawah bimbingan tetua berjubah ungu, kelompok itu segera melihat sebuah pintu masuk batu setelah beberapa langkah. Kali ini, tidak ada hantu yin angin hitam yang keluar dan kelompok itu dengan hati-hati melangkah ke dalamnya. Begitu mereka memasukinya, gelombang udara yin menyapu jiwa mereka. Kaisar muda langsung berteriak kesakitan, sementara Jing Kai tidak jauh lebih baik, wajahnya tertekuk dan terlihat berjuang keras. 3 calon penguasa suci memiliki jiwa yang lebih kuat dan mungkin memiliki benda jiwa pertahanan juga, jadi udara yin tidak terlalu efektif pada mereka. Zhao Feng segera berdiri dan menarik perhatian tetua berjubah ungu dan calon penguasa suci lainnya. Si tetua berjubah ungu menatap ke arah Zhao Feng. Garis bawah ekspresi si junior di level raja tahap akhir ini tidak berubah. Sepertinya benda jiwa pertahanannya tidak biasa. Garis bawah. Apakah ini kekuatan dunia kecil? Suara Tetua Ying terdengar. Mungkinkah ini adalah warisan dari seorang penguasa suci? Tetua berjubah ungu mengalihkan perhatiannya dari Zhao Feng dan mulai memeriksanya dengan cermat. Kekuatan seorang penguasa suci yang mampu membuat warisan di ngarai angin hitam jelas tidak sederhana dan ujian yang mereka tinggalkan juga akan sedikit sulit. Kecepatan kelompok tersebut pun langsung meningkat. Hampir semua warisan milik penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir berada di tangan 5 pangeran teratas. Kelompok mereka terlalu lemah dan sulit untuk menerima bagian apapun dari warisan yang berhasil mereka temukan. Kelompok Tetua Ying juga sama. Mereka belum pernah bertemu warisan milik penguasa suci tahap akhir. Area gelap salju dan es muncul di depan mereka sebelum mereka bahkan berhasil mengambil beberapa langkah ke depan. Di pusat dunia salju dan es ada sebuah kastil es tua dan rusak. Tidak ada tes. Suara Tetua Ying terdengar serak. Warisan dunia kecil ini berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Tidak ada suara sama sekali. Dunia kecil ini sudah rusak.
Tes yang ditinggalkan kemungkinan besar juga telah hancur, tetua berjubah ungu mengamati tempat tersebut. Mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi mereka dengan hati-hati menuju ke dalam kastil es. Senjata suci warisan. Kaisar muda melihat sebuah benda melalui celah-celah kastil es yang rusak dan langsung menyerbu masuk. Tetua berjubah ungu terlihat tenang dan tidak menghentikannya. Semua orang menyaksikan ketika kaisar muda tersebut dengan mudah mendapatkan palu hitam dan memasukkannya ke benda penyimpanan artefak ruangnya. Alis tetua Ying dan tetua berbaju ungu berkerut. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Kelompok itu lalu meningkatkan kecepatan mereka dan memasuki kastil es. Buku-buku tua usang yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sisi kanan kastil es dan ada beberapa senjata di sebelah kiri. Di tengah-tengah kastil es ada peti mati besar berwarna biru kristal. Sebuah kerangka tergeletak di dalamnya dan di samping kerangka itu ada cincin emas gelap. Sumber daya dari seluruh warisan. Tetua berjubah ungu tertegun. Semua ini terlalu mudah. Mereka mencapai ruang perbendaharaan warisan seorang penguasa suci tanpa perlawanan apapun. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, ia mulai menyesal mengundang tetua Ying dan teman-temannya. Mereka awalnya berpikir bahwa gua batu ini akan penuh dengan bahaya. Aku membawa kalian semua ke warisan dunia kecil ini dan tidak ada dari kalian yang melakukan upaya apapun. Kami akan mengambil 70% bagian sementara kalian mendapatkan 30%. Tetua berjubah ungu tersenyum samar pada tetua Ying dan berbicara dengan nada tegas. Dia tidak punya niat untuk bernegosiasi. Kedua kelompok itu langsung saling berpandangan dan terdiam. Tetua berjubah ungu dan teman-temannya terlihat memiliki senyum dingin yang samar. Tetua Ying, kelompokmu terlalu lemah. Jika tidak, pembagian 50-50 juga akan bagus juga. Tetua berjubah ungu tidak menyembunyikannya lagi. Dia memiliki 2 calon penguasa suci dan 1 kaisar di kelompoknya. Tidak peduli bagaimanapun caranya melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok tetua Ying. Oke para jenius. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.